Partai Umat mendukung pencapresan Pak Anies Baswedan. Kemudian waktu itu ada wartawan yang bertanya, Pak Amin, ya kalau dapat tiket, kalau kemudian dihalangi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak bisa, ya tentu kalau begitu saya pasti kembali ke Pak Prabowo. Karena buat saya Pak Prabowo itu memang patriot, paham masalah dan tegas. Ya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Setelah Golkar dan PAN deklarasi ke Prabowo yang membentuk koalisi yang sangat gemuk, yang mengingatkan publik kita pada Pilpres 2014, waktu itu Gerindra, Golkar, dan PAN mengeroyok Jokowi. Dan kini mereka sekarang juga melakukan cara yang sama untuk mengeroyok Ganjar Pranowo. Koalisi di Anies pun juga sedang ketar-ketir. Koalisi ini memang sedang labil-labilnya. Anies diibaratkan sedang disuguhi untuk makan buah si malakama. Kalau AHY yang ditunjuk jadi cawapres, PKS akan keluar dan Nasdem sendiri sudah menolak. Tapi kalau yang ditunjuk sebagai cawapres selain AHY, maka Demokrat akan keluar dari koalisi itu. Demokrat sendiri sudah mulai kehilangan kesabaran. Beberapa politisinya sudah mulai terbuka menekan Anies di medsos, menagih janji Anies untuk menunjuk AHY sebagai cawapres. Menunjuk AHY sebagai cawapres sama saja dengan membubarkan koalisi Anies. Demikian pula kalau yang ditunjuk selain AHY. Artinya koalisi ini sudah pasti bubar. Bukan karena dijegal, tapi karena koalisinya hanya berdasarkan kepentingan siapa cawapresnya. Amin Rais mulai mencium gelagat ini. Dia pun mulai oleng. Prabowo menjadi pilihan Amin Rais seperti Pilpres 2014 dan 2019 sewaktu Amin Rais masih di PAN. Pilihannya ya waktu itu adalah Prabowo. Amin Rais pun bikin alasan sendiri. Sewaktu Munas Partai Umat memang Anies yang dicapreskan karena waktu itu Prabowo tidak datang. Amin Rais bikin keterangan bahwa surat undangan dari Partai Umat tidak diserahkan oleh anak buah Prabowo. Masa sih? Kita pun bertanya-tanya apakah ini cuma alasan Amin Rais saja dengan menyalahkan anak buah Prabowo untuk kembali masuk dan bisa diterima oleh Prabowo? Saat ini Amin Rais masih beralasan kalau Anies tidak dapat tiket karena dijegal oleh kekuatan tertentu, maka Amin akan kembali mendukung Prabowo. Perkataan Amin Rais itu sebenarnya bisa dipahami sebagai ucapan prediktif. Sebagai politisi senior, Amin Rais sangat mengerti kondisi di koalisi Anies. Tapi untuk menutupi kelemahan di internal, dia dengan licik selalu mencari kambing hitam dari pihak luar. Ada kekuatan yang mau menjegal Anies, kata Amin Rais. Padahal hanya perpecahan di internal koalisi Anies lah gara-gara soal cawapres yang bikin otomatis koalisi itu bubar. Apalagi koalisi Amin Rais dengan Prabowo yang sudah terhitung sangat lama. Amin Rais lebih mengenal dan lebih mendapatkan feel bersama Prabowo daripada Anies. Pilihan Amin Rais dan Partai Umat ke Anies itu hanya pilihan sementara saja. Sebagai strategi meraup suara dari ceruk yang anti Jokowi, Anies memang dilihat sebagai antitesa Jokowi. Anies antitesa Jokowi itu urutan yang pertama. Sementara Prabowo sebenarnya masih dilihat sebagai antitesa Jokowi yang menjadi urutan kedua.
Faktanya, golongan yang tidak puas dengan kinerja Jokowi masih banyak yang memilih Prabowo. Karena itu bukan hal yang aneh kalau Amin Rais akan CLBK, cinta lama bersemi kembali dengan Prabowo. Prabowo tinggal nunggu waktu saja rujuk dengan Amin Rais. Kembalinya Amin Rais ke Prabowo pastinya akan membawa gerbong tokoh-tokoh intoleran khususnya 212. Koalisi Anies tinggal tunggu waktu pecah dan kita akan mendengar suara bye-bye Anies, Amin Rais kembali ke Prabowo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.